Halo semua, kembali lagi di videonya Yaya. Yayo. Selamat datang di segmen baru aku, segmen Perjepangan. Buat yang belum kenal, halo, perkenalkan nama aku Yaya. Sekarang aku lagi menempuh pendidikan S1 di Tokai University, Jepang. Nah, di segmen Perjepangan ini, niatnya aku pengen bikin video yang isinya seputar pengalaman aku atau informasi-informasi tentang Jepang gitu. Karena aku lagi di kampus dan di kampus sekarang itu udah bisa offline, cuma harus pakai masker. Jadi aku nggak bisa buka masker, videonya pakai masker gak apa-apa ya. Cuma aku mau nunjukin sesuatu. Jadi aku tuh suka banget gitu dari jendela kelas aku, kayak pemandangannya bagus banget gitu loh. Kelihatan gak ya? Karena udah mau musim gugur, lihat deh daunnya udah pada kuning. Sebenarnya kalau di kelas yang lebih tinggi lagi bakal lebih bagus lagi pemandangannya. Di video kali ini aku ingin membahas pertanyaan, karena video yang ini mungkin ya belakangan ini banyak DM yang masuk ke aku, banyak yang nanya ke aku, tapi pertanyaannya bukan tentang sekolahnya, malah tentang gimana cara aku memenuhi kebutuhan hidup aku di sini gitu. Jadi malah lebih banyak yang nanya kayak, di sana kerja sambilan nggak? Terus itu kan beasiswanya 50%, gimana caranya bisa mencukupi kehidupannya? Terus kerja sambilan di sana cukup nggak buat bayar uang semester ke depannya? Terus kita kan baru masuk ke sekolah bahasa Jepang nih, berarti bahasa Jepang kita belum bagus, tetap bisa kerja sambilan atau enggak? Dan sebagainya. Terus aku mikir, daripada aku harus jawabin satu-satu, kayak apa nggak mending aku bikin videonya aja, jadi kayak kalau nanya tinggal ini nih, gitu. Jadi di video kali ini aku ingin membahas seputar kerja sambilan di Jepang. Arubaito atau yang biasanya kita sebut baito itu adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Jerman Arbeit. Ya begitu bukan sih cara bacanya? Artinya adalah kerja sambilan atau part time. Siapa sih yang bisa baito? Nah, semua orang yang memenuhi syarat itu bisa baito, nggak terkecuali termasuk kita pelajar asing atau orang Jepangnya sendiri. Orang Jepang biasanya mulai baito itu dari dia SMA sampai ya tidak terbatas umurnya. Ada yang udah nenek-nenek masih baito, itu juga ada. Bahkan pekerja kantoran juga ketika dia ngerasa mungkin gajinya kurang, dia bisa kerja sambilan di Sabtu Minggu gitu. Jadi Senin sampai Jumat dia kerja, terus Sabtu Minggu dia baito, itu kayak gitu bisa juga. Jadi bisa dibilang arubaito itu kayak simulasinya kita kerja beneran, karena kita beneran harus wawancara juga, harus store CV dan segala macam. Dan saingannya juga gak cuma orang asing aja, saingannya ya semua orang yang mau kerja part time juga. Jadi beneran bisa dibilang arubaito itu simulasinya kerja. Nah, kita sebagai pelajar asing, agar bisa baito di sini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dulu. Yang pertama dan yang paling penting adalah kita harus punya cap di kartu kependudukan kita. Kayak gini contohnya. Ini capnya bisa didapat di imigrasi ketika kita pertama kali datang ke Jepang. Jadi, jangan lupa kalau kamu udah punya rencana buat baito di Jepang, pas datang pertama kali ke Jepang, jangan lupa minta capnya. Nanti ada beberapa dokumen yang harus ditulis, terus bisa dapetin capnya. Karena kalau udah keburu keluar tanpa kartu kita ada capnya, ketika nanti kita mau part time itu bakal susah lagi ngurusnya. Dan pemerintah Jepang itu sangat ketat, jadi kalau misalnya nggak ada capnya itu bisa malah dideportasi atau kena hukuman segala macem. Jadi sebisa mungkin pas pertama kali datang udah langsung minta capnya biar lebih simpel. Yang kedua, ada 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum kita daftar baito. Yang pertama itu ada yang namanya ingkang. Ingkang itu fungsinya kayak tanda tangan kalau di Indonesia. Nanti pas kita daftar itu bakal ada beberapa dokumen yang harus kita tanda tangani, termasuk dokumen sekolah atau dokumen dari perusahaannya juga. Nah, itu kita butuh ingkang ini nih buat ngecapnya, buat sebagai tanda bukti kita, bahwa kita bertanda tangan di situ gitu.
Ingkang ini bisa ditulis menggunakan nama kita dengan katakana atau kanji. Kita bisa pilih dan biasanya bisa custom di toko alat tulis. Pembuatan ingkang ini biasanya makan waktu 2 minggu, jadi kayak lumayan lama. Makanya sebelum kita wawancara dan segala macam, lebih baik kita persiapin dulu biar nanti nggak ada tunggu-tungguan sama tempat dimana mau kita kerja. Yang kedua, ada yang namanya My Number. My Number ini adalah kartu yang dibuat oleh pemerintah Jepang yang fungsinya agar semua gaji atau segala macam yang masuk ke kita, ke akun bank kita, itu bisa kedetek di situ. Nanti juga ada soal pajak, terus kita kan harus wajib bayar asuransi di sini. Nah, besarnya asuransi itu biasanya tergantung dari pendapatan kita per bulan. Itu biasanya dilihat dari My Number. Dan My Number itu juga sering jadi syarat perdokumenan untuk melamar kerja. Yang ketiga, yang paling penting nih buat terima gaji, itu ada akun bank. Akun bank ini kita bisa pilih mau apa aja, dan cara bikinnya gampang banget kok, dokumennya juga nggak banyak. Kalau aku sih makainya Yucho. Soalnya Yucho ini dia kayak universal, jadi bisa dipakai di mana aja dan rata-rata perusahaan terima-terima aja kalau pakai Yucho. Ada juga kayak misalnya Seven Bank, terus ada Ion Bank misalnya, itu juga bisa. Cuma dia kan lebih kayak ke perusahaan tersendiri. Takutnya ada beberapa perusahaan yang nggak mau nerima kalau dari bank itu. Kalau mau cari aman ya bisa Yucho. Setelah kita punya cap di kartu pendudukan kita, terus kita udah punya 3 barang tadi, yang terakhir kita harus cek dulu persyaratan dari sekolah kita. Biasanya tiap sekolah itu peraturannya beda-beda tentang baito ini. Kalau di sekolah aku dulu, di Higashikawa Japanese Language School, itu ketika kita masuk 3 bulan pertama itu kita nggak boleh baito dulu. Jadi 3 bulan pertama kita itu harus fokus belajar, adaptasi, sampai nanti masa UTS. Nah, ketika UTS-nya udah selesai, terus nilainya keluar, dan kita dinyatakan lulus, nilainya bagus, baru kita dapat izin dari sekolah untuk baito. Tapi kalau di kampus aku sekarang itu sama sekali nggak ada syarat sama sekali, udah bener-bener kayak bebas aja. Jadi baru datang hari pertama langsung baito itu juga nggak masalah. Dan kalau di sekolah bahasa itu kita kerja di mana, kita kerja seminggu berapa jam, itu semuanya harus dilaporin ke sekolah. Tapi kalau di universitas aku sekarang itu nggak perlu. Jadi universitas nggak tahu aku kerja di mana sekarang. Oh iya, kita sebagai pelajar asing itu hanya diperbolehkan bekerja selama 28 jam per minggu. Nggak boleh sampai lebih. Kalau bisa ya 26 gitu, jangan mepet-mepet banget kalau saran aku. Tapi jujur aja nih, 20 jam aja itu udah capek. Soalnya kan harus ngebagi antara kuliah, antara belajar sama kerja kan. 28 jam itu jujur capek banget pasti kalau mau digemborin sampai 28 jam. Cuma kalau lagi liburan musim panas, kayak sekarang nih aku lagi Natsuyasumi atau libur musim panas, itu biasanya sekitar 2 minggu atau 3 minggu karena lama, itu kita boleh kerja sampai 40 jam per minggu. Pertama, kita harus cari dulu ada lowongan kerjaan di mana. Di mana sih kita bisa nyari lowongan kerjaan? Itu ada banyak banget caranya, bisa cari di Google atau di aplikasi. Aplikasinya juga banyak banget kayak Baitoru, Mynavi, Indeed, atau Townwork dan segala macam. Cuma aku personally aku paling suka pakai Baitoru. Soalnya dia paling gampang dipakai dan banyak filter-filternya. Jadi kita bisa pakai filter, kan aku pakai kerudung nih. Jadi aku bisa pakai filter di situ, pilih yang pekerjaan syaratnya rambutnya itu bebas. Kadang-kadang ada perusahaan yang ngelarang buat rambutnya dicat atau pakai anting, itu nggak boleh. Nah, kalau pakai anting aja nggak boleh, yakin deh pakai kerudung itu juga nggak boleh. Setelah kita cari ada lowongan apa di aplikasi itu, kita tinggal pencet obo atau lamar. Ketika kita udah pencet, nanti akan ada email masuk ke email kita buat kita janjian sama perusahaannya kapan kita bisa wawancara. Emailnya itu pakai bahasa Jepang dan tentu aja wawancaranya juga pakai bahasa Jepang, tapi ini bisa dipersiapin sebelum-sebelumnya. Jadi meskipun bahasa Jepang kita masih kurang, itu kita masih bisa dibantu sama orang lain. Setelah udah klop jadwal antara aku sama perusahaan dan tanggal wawancaranya udah keluar, kita harus persiapkan CV atau rirekisho. Nah, CV di Jepang itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa bikin sendiri kan desainnya, terus isinya juga nggak ada ketentuan pastinya. Kalau di Jepang itu udah ada formatnya kayak gini.
Jadi mau nggak mau kita kayak ngisi formulir gitu. Ini CV-nya bisa dibeli di Daiso atau di toko-toko stationery dan ya harganya nggak terlalu mahal, murah. Jadi kita tinggal ngisi itu, terus nanti dikasih foto, udah deh. Itu nanti yang bakal kita kasihin pas wawancara. Selain CV, kita juga kalau bisa sebisa mungkin kita udah siapin jawaban-jawaban yang bakal nanti ditanyain pas wawancara. Menurut aku kurang lebih sama ya kayak gimana kita kalau wawancara kerja di tempat lain pada umumnya. Yang pertama ya pasti ditanyain dulu, ada bahasa Jepangnya itu Jiko PR atau self introduction. Jadi kita memperkenalkan diri kita, ya kita datang dari mana, namanya siapa, terus ya hobi kita apa, kayak gitulah kurang lebih. Terus setelah itu biasanya ditanya target gaji sama jam kerja kita. Karena kita baito, jadinya dia pengen bikin jadwal kita dong, kita bisa kerja hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi kita bilang aja misalnya kita sebulan pengen dapat gaji sekian dan kita pengen kerjanya sekian sampai sekian, hari ini jam segini sampai jam segini gitu. Terus yang ketiga, berapa lama kamu mau kerja di sini? Jarang sih perusahaan yang mau nerima kalau kita kerjanya tuh sebentar-sebentar, kayak misalnya 3 bulan, 4 bulan, itu jarang gitu yang mau terima. Pas wawancara kita bisa jawab ya 1 tahun misalnya atau 6 bulan. Jadi peluang keterimanya akan lebih besar daripada yang cuma 3 bulan atau 2 bulan. Oh iya, kadang-kadang ditanyain juga nih, apa kelebihan dan kekurangan kamu, terus kenapa kamu mau kerja di sini? Itu kan bukan pertanyaan gampang yang bisa kita jawab langsung ceplos di hari H kan. Nah, itu lebih baik dipersiapin sebelum-sebelumnya. Aku sih sempat beberapa kali ditanyain. Pas aku mau kerja di 7-Eleven, itu aku ditanyain, apa kelebihan kamu? Ya udah, terus aku jawab aja, kayak aku suka berbicara sama orang dan aku suka melayani orang, makanya aku pengen kerja di 7-Eleven, lebih tepatnya di kasir. Karena pekerjaan di kasir itu sering ngobrol sama orang, habis itu kita melayani orang, gitulah kurang lebih. Setelah wawancara kita selesai, nanti akan dikasih info sama perusahaannya, apakah keterima atau enggak. Lebih tepatnya, kita akan dikasih info kalau keterima. Jadi kalau orang yang wawancara kita bilang nih, nanti bakal dikabarin ya hari Selasa minggu depan. Terus udah hari Rabu nggak ada kabar, oke itu tandanya nggak diterima. Kalau nggak diterima tuh nggak dikasih tahu info apa-apa. Jadi kadang emang suka digantungin gitu aja, menyakitkan. Nah ini nih pertanyaan yang paling sering banget ditanyain. Entah kerjaannya apa, pokoknya gajinya berapa sebulan. Itu kayak yang paling sering banget ditanya. Jadi di sini di setiap daerah itu gajinya beda-beda. Ada yang namanya Saitei Chinggin. Batas paling rendah gaji per jamnya itu beda-beda. Dulu pas aku di Hokkaido itu 861 yen atau sekitar 90 sampai 100 ribu rupiah. Tapi di sini di Kanagawa itu per jamnya 1020 yen. Sekitar 130 atau 140 ribuan, jadi lebih mahal daripada di Hokkaido. Biasanya aku itu baito antara 15 sampai 23 jam per minggu. Jadi anggap aja rata-ratanya kita ambil 20 jam ya per minggu. 20 jam dikali 4 minggu, jadi sebulan mungkin sekitar 80 jam. 80 jam dikali anggap gajinya 1000, jadi kita mungkin akan dapat sekitar antara 70.000 sampai 90.000 yen per bulan. Atau kalau di Indonesiain 9 sampai ya 12-13 juta rupiah per jam. Pertanyaannya, apakah segitu cukup? Jawabannya itu tergantung lifestyle dan cara hidup masing-masing. Tergantung gimana kamu ngatur uangnya, tergantung berapa kebutuhan hidup kamu, dan tergantung berapa biaya uang sekolah kamu. Tapi untuk case aku, alhamdulillah segitu cukup untuk memenuhi kebutuhan aku selama sebulan. Semuanya termasuk apartemen, makan, listrik, plus juga bisa nabung untuk bayar semesteran. Plus aku juga masih bisa nabung buat kemarin aku bayar pendaftaran kuliah. Kan aku kuliah gak cuma daftar di sini aja kan, dan setiap pendaftaran pasti harus bayar uang pendaftaran. Nah alhamdulillah kemarin bayar uang pendaftaran kuliah itu masih bisa ketutup, masih bisa ke cover semuanya pakai uang baito. Selama di Hokkaido, aku sempat pindah kerja 2 kali. Jadi yang pertama, aku setahun lebih sedikit itu aku kerja di 7-Eleven sebagai kasir. Dan yang kedua, aku kerja di kafe teh. Oke, ayo kita bahas plus minusnya. Di 7 plusnya adalah kita bisa belajar banyak kosakata bahasa Jepang baru. Soalnya kita di kasirnya itu kan semua pakai bahasa Jepang, terus nama makanannya pakai bahasa Jepang. Kita
berinteraksi sama pelanggan itu juga pakai bahasa Jepang. Jadi aku ngerasa skill bahasa Jepang aku itu bener-bener keasah banget di Sevel. Tapi minusnya kerjaannya bener-bener capek banget dan kayak robot. Soalnya kita lagi kasir nih, terus nanti kalau udah pelanggannya nggak ada, itu kita harus mindahin barang nih ke rak, barang yang baru datang terus kita pindahin ke rak. Tapi nanti kalau pelanggan datang itu kita nggak boleh diem, kita nggak boleh tetap mindahin barang terus diem aja gitu. Kita harus cepat-cepat lari ke kasir, terus nggak boleh nyampe biarin pelanggannya nunggu. Pokoknya kayak harus lari-lari antara naruh barang, terus nanti ke kasir, terus nanti kalau senggang harus bersihin toilet ini segala macam. Itu pokoknya bener-bener kayak set gitu dan capek banget sih. Kalau yang di kafe plus dan yang paling aku suka karena aku suka matcha, di situ sebagai karyawan, sebagai pegawai itu bisa sepuasnya minum kapan aja, seberapa aja, itu enak banget. Di situ kita bisa ngobrol sama sesama teman gitu, sesama teman kerja, sama sesama penjaga kasir yang lain. Kalau di Sevel itu udah bener-bener gak bisa deh ngobrol sambil kerja. Pas kerja satu-satunya kalau mau ngobrol ya cuma sama pelanggan. Tapi itu juga kayak irasaimasu, hai chodai itashimasu, arigatou gozaimasu, udah gitu doang. Sekarang begitu aku pindah ke sini, aku sempat ngelamar di Sevel lagi, tapi ditolak karena di sini nggak boleh ternyata kasir Sevel pakai jilbab. Aku di sini sekarang kerja di hotel, jadi room maker. Kerjaannya lumayan berat sih, ya namanya juga bersih-bersih. Dan menurut aku di sini bahasa Jepangnya kurang terasa. Tapi sama kayak di kafe, kita bisa ngobrol sama pegawai sambil kerja. Jadi kayak sambil beresin kamar tuh kita bisa sambil ngobrol. Jadi kesannya bukan kerja, tapi kayak sesuatu yang lebih kayak santai dan ya lebih menyenangkan lah. Satu lagi, aku juga di sini sempat kerja di pabrik. Wah, kerja di pabrik tuh udah yang paling no deh pokoknya. Itu udah ya udah kayak robot aja, mindahin ini, masang stiker ini, mindahin ke sini, masang stiker lagi, mindahin ke sini. Nggak boleh ngobrol, nggak bisa ngobrol, dan bener-bener ya udah diem pindahin. Ini tuh kayak kerja cuma 3 jam tapi rasanya lama banget. Itu udah paling no. Tapi ya beda-beda ya, itu aku. Mungkin ada orang yang nggak suka ketemu orang, jadi pengennya kerjaan yang kayak gitu lebih suka, ya itu beda-beda tergantung orangnya. Kalau aku sebisa mungkin aku cari jam kerja yang itu bisa ambil istirahatnya pas jam sekolah. Jadi biasanya aku request misalnya azan maghrib jam 6, aku request istirahatnya jam 6. Jadi pas istirahat itu aku sholat. Emang sih kadang-kadang tempat istirahatnya itu kecil, mau nggak mau aku sholatnya sambil duduk. Cuma ya mau gimana lagi, cuman yang di hotel sekarang bisa sholat sambil berdiri, ada tempatnya. Tapi pas aku kerja di Sevel itu bos aku bener-bener baik banget. Jadi aku pernah dapet shift yang nggak kebagian waktu istirahat pas jam sholat, tapi dia bilang ya udah aku gantiin kasir kamu 5 menit, buruan kamu sholat. Terus kayak aku, oh terima kasih, dia sampai rela-rela gantiin aku biar bisa sholat. Baik banget sih. Terus di Sevel itu kalau kita pulang kerja biasanya kita dapat makanan gratis, makanan yang bisa dibilang udah basi, yang udah lewat tanggal kadaluarsanya tapi nggak dijual, itu kita bisa dapat gratis. Tapi kadang-kadang kan apa ya, ada yang karena ada babinya otomatis aku nggak bisa makan dong. Sampai sama bosnya itu tunggu bentar, dia masuk ke toko nyariin yang udah mau basi, terus ya udah nih yang mana yang bisa kamu makan. Oh terima kasih, baik banget, bener-bener baik banget deh. Ini sering ditakutin sama banyak orang, padahal pas aku dulu datang juga aku bisa dibilang nggak bisa bahasa Jepang. Aku tuh baru punya sertifikat N5, dan N5 itu yang paling rendah. Kayak aku cuma bisa ngomong ohayo, konnichiwa, bener-bener yang dasar-dasar banget. Justru arubaito itu bisa menambah kemampuan bahasa Jepang kita. Karena kalau di sekolah bahasa Jepang aja kan teman-teman kita nih orang asing semua kan. Akhirnya ya udah kita cuma keterbatasan, sama-sama nggak bisa dong, orang asingnya nggak bisa, kita juga nggak bisa, akhirnya nggak terlalu maju. Tapi kalau di tempat baito kita ngobrol sama orang Jepangnya langsung gitu, dipaksa buat ngobrol sama orang Jepangnya langsung, justru di situ kemampuan bahasa Jepangnya bisa naik pesat. Tapi gimana nanti buat wawancara sama bikin CV atau segala macam? Makanya wawancara itu bisa dipersiapin semuanya. Kayak yang tadi aku bilang, pertanyaan wawancara itu kurang lebih seputar gitu-gitu aja. Jadi ya emang kurang bagus, tapi hafalin aja jawabannya dari rumah. Insya Allah bisa kok jawabnya. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian dan semoga bisa membantu, bisa bermanfaat buat yang punya rencana mau baito di Jepang.
Terima kasih sudah menonton. Kalau ada saran atau pertanyaan lain, boleh langsung tulis aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih.